إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسول الله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها إن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwati rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab Arba'in Nawawi. Hadis yang keberapa? Terakhir hadis yang keberapa ya kawan? Sekarang yang ke-36. Nah, Qala Imam Abu Zakaria Yahya ibn Sharaf An-Nawawi rahimahullah ta'ala Al-Hadis As-Sadis wa Thalathun. Hadis yang ke-36. Berkata Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, man nafasa an mu'min kurbatan fi kurabid dunya, barang siapa membebaskan dari seorang mukmin sebuah kesulitan di antara kesulitan dunia, nafasallahu anhu kurabatan min kurabin yaumal qiyamah, maka Allah akan membebaskan darinya sebuah kesulitan dari kesulitan-kesulitan yang ada pada hari kiamat. Wa man yassara ala mu'ashirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang meringankan beban orang yang dalam kesulitan, maka Allah akan meringankan baginya kesulitan di dunia dan di akhirat. Wa man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa dia menutupi aib seorang mukmin, maka Allah akan tutupi aibnya di dunia dan juga di akhirat. Wallahu fi aunil abdi, maka al-abdu fi auni akhihi. Dan Allah itu senantiasa akan menolong hamba selama seorang hamba itu senantiasa menolong saudaranya. Wa man salaka tariqan, dan barang siapa berjalan menempuh sebuah jalan, yaltamisu fi ilman, ia cari di dalam perjalanannya itu ilmu agama, sahhalallahu lahu bi tariqan ilal jannah, maka Allah akan memudahkan baginya sebuah jalan menuju ke surga. Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, dan tidaklah berkumpul suatu kaum di salah satu rumah di antara rumah-rumah Allah, yaitu maksudnya apa? Masjid. Yatluna kitab Allah, mereka membaca kitabnya Allah. Wa yatadarasunahu bainahum, dan mereka saling belajar dan mengajarkan di antara mereka tentang kitab Allah. Illa, melainkan nazalat alaihi musakinah, akan turun kepada mereka ketenangan hati. Wa ghasiyatuhumur rahmah, dan akan menyelimuti mereka rahmatnya Allah. Wa hafathumul malaikah, dan malaikat akan mengepakkan sayapnya
Wa dzakarahumullahu fi man indah, dan menyebut-nyebutnya. Wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah akan menyebut-nyebut mereka kepada orang-orang yang ada di sisinya. Wa man batta'a bi amaluhu lam yusri bihi nasabuhu. Barang siapa yang amalnya suka terlambat, maka nasabnya tidak akan mempercepat dirinya. Rawahu Muslim. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim. Ikhwan fillah rahimanillah. Beberapa hal yang bisa kita ambil faedah dari hadis ini. Awal-awalu. Pertama, Allah Subhanahu wa taala menyebut dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan an mu'min kurbatan. Man nafasa an mu'min kurabatan. Barang siapa yang membebaskan sebuah kesulitannya seorang mukmin. Apa yang dimaksud dengan kurbah? Artinya ma yakrubul insu wa yaghtamu minhu wa yatadayaku minhu. Sesuatu yang menggelisahkan hati, membuat dadanya terasa sempit. Itu disebut dengan kurba. Artinya bencana atau kesedihan. Kurabid dunya, berarti yang dimaksud dengan kurabid dunya yaitu allati takunu fid dunya, sesuatu dari kehidupan dunia yang menyesakkan jiwanya. Karena manusia yang punya kesulitan dalam masalah dunia, dia tidak bisa kembali kecuali hanya kepada Allah. Nah, orang yang membebaskan orang lain dari kesulitan dunianya dibalas oleh Allah setimpal. Islam punya kaidah al-jaza'u min jinsil amali. Balasan diberikan oleh Allah sesuai dengan amal yang dilakukan oleh seseorang. Kalau kita di dunia mencela manusia, di yaumil qiyamah kita akan dicela. Kalau di dunia kita memasukkan kesenangan dalam hati seseorang, kita di yaumil qiyamah akan disenangkan oleh Allah tabaraka wa taala. Dan ketika Nabi berkata yaumil qiyamah, apa itu maksudnya? Waladzi taqumu fi sa'ah, hari di mana dibangkitkannya kiamat. Hari yang di mana tidak ada lagi hari setelah itu. Semuanya akan masuk ke dalam tempat-tempat yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikhwati rahimanillah, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita hal-hal yang tadi kita sebutkan, maka pada semua ini kita bisa mengambil beberapa kebaikan. Al-hasu ala tanfisil qurbi anil mu'minin, anjuran supaya orang yang beriman itu berusaha sekuat mungkin bisa membebaskan kesulitan orang lain yang sesama mukmin. Karena Nabi mengatakan man nafasa'an mu'min kurbatan, siapa yang bisa membebaskan kesedihan atau kesulitannya seorang mukmin. Berarti ini anjuran. Dan ini mencakup kurabil mal, kesulitan dalam masalah harta, atau kurabil badan, atau kesulitan dalam masalah kesehatan badan, atau kurabil hart, atau kesulitan karena sebab peperangan atau bencana alam. Fa kullu qurbatin tanaffasu biha anil mu'min fa hiya dakhilatun fi hadzal hadis. Apa saja usaha untuk membebaskan seseorang dari kesulitan yang menyesakkan dadanya, itu masuk dalam kategori yang dianjurkan dalam hadis ini. 2. Anal jazaa min jinsil amal. Hadis ini menjelaskan kepada kita akan dibalas oleh Allah, baik di dunia maupun di akhirat. Dan balasan itu sesuai dengan jenis amal yang kita lakukan. Ini bukan hukum karma loh ya. Islam tidak mengenal apa? Hukum karma tidak. Atau ini bukan dosa dosa warisan, bukan. Islam itu enggak mengenal dosa warisan, Bapak. Tapi setiap orang yang berbuat sesuatu, Allah akan balas sesuai dengan perbuatannya. Kebaikan, keburukan sesuai dengan apa yang dilakukan akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah itu tidak bersikap zalim. Tanfisu bitanfis, membebaskan kesulitan dibalas dengan dibebaskan kesulitan. Wa hadza min kamali adlillahi azza wa jalla, ini menunjukkan bukti adilnya Allah tabaraka wa taala.
Walakinna yakhtalifun naw, walaupun kadang-kadang jenis balasannya itu berbeda, Pak. Kalau kita mungkin pernah membebaskan kesulitan orang yang punya hutang, nanti mungkin kita dibebaskan oleh Allah kesulitan berupa apa? Jauh dari penyakit. Sama. Yang jelas maknanya dibebaskan dari segi apa? Kesulitan. Yang ketiga, isbatu yaumil qiyamah. Hadis ini menjelaskan kiamat itu ada. Karena Nabi mengatakan, nafasallahu anhu kurabatan min kurabi yaumil qiyamah. Allah akan bebaskan dirinya dari kesulitan di antara kesulitan-kesulitan pada hari kiamat. Itu juga membuktikan kepada kita hari kiamat itu gak ada yang namanya santai-santai, gak ada. Kiamat itu semua orang sibuk. Kejadiannya sangat dahsyat. Kegelisahan yang tersimpan dalam dada seseorang pada hari kiamat itu tidak bisa dibayangkan pada hari ini, kawan. Saking mengerikannya itu, ketika kiamat terjadi, wanita yang hamil langsung melahirkan. Mereka wanita yang sedang menyusui anaknya ditinggalkan. Jadi dalam kondisi menyusui dilepaskan, ditinggalkan. Allah mengatakan wa kana yauman 'alal kafirina 'asira. Itu adalah sebuah hari bagi orang kafir terasa berat sekali. Sedangkan di ayat yang lain soal Mudaththir Allah mengatakan 'alal kafirina ghairu yasir. Hari kiamat itu bagi orang kafir bukan gampang, enggak ringan, berat rasanya bagi mereka. Satu hari itu setara dengan 50.000 tahun di dunia. Nasallallahu ta'ala as-salama wal afiyah. Dalam surah Al-Qamar Allah mengatakan yaqulul kafiruna hadza yaumun asir. Orang kafir ketika itu berkata, ini hari yang sangat berat bagi kita. Amal mukmin, adapun orang beriman, fa innallaha azza wa jalla yuyassiruhu alaihi wa yukhaffifu anhu wan nasu darajat. Hari itu akan diringankan oleh Allah. Hari itu akan dimudahkan oleh Allah bagi mereka. Tentu sesuai dengan tingkatan-tingkatan keimanan dan amal mereka. Hatal mu'minuna yaktalifu yusru hadal yauni binisbati ilaihim hasbu ma indahu minal imani wal amali sholih. Sampai-sampai orang beriman pun ya beda-beda tingkatannya. Tingkat keringanan yang diberikan oleh Allah kepada mereka, kemudahan menempuh jalan di hari kiamat itu bagi mereka itu tingkatannya sesuai dengan kadar iman dan amal soleh. Maka Anda lihat dalam riwayat yang sahih, ada yang melewati titian sirat itu seperti seperti kilat. Cepat. Ada yang berlari, ada yang berjalan kaki, ada yang merangkak, ada yang menyeret maq'ad bokongnya. Ada yang begitu jalan sebentar jatuh. Naudzubillah min dzalik. Itu semua sesuai dengan kadar keimanannya. Maka kalau manusia menganggap kiamat itu enteng, dia rugi, celaka. Kiamat itu berat ya, kawan. Nggak akan ada yang sanggup manusia menahan beban beratnya hari kiamat itu. Mereka merasa takut semuanya. Sampai mereka semua itu telanjang, nggak perhatikan kanan kiri. Semua sibuk dengan apa? Dirinya sendiri. Yang kelima, al-hasu ala taysir alal mu'sir. Anjuran untuk meringankan kesulitan orang. Kalau tadi kan sesuatu yang menyempitkan dada, ini mungkin kesulitan. Wa anna yuyassiru alaihi fid dunya wal akhirah. Orang yang meringankan kesulitan orang di dunia, diringankan oleh Allah kesulitannya di dunia dan juga di akhirat. Coba lihat teman. Orang yang meringankan kesulitan orang di dunia, Allah akan ringankan baginya kesulitan dunia dan akhirat, diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini janji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setidaknya kata para ulama diringankan ketika sakaratul maut. Kalau kita sering memudahkan bagi orang lain, ada yang punya kesulitan kita maafkan. Kesalahan kita maafkan, punya kesulitan kita ringankan baginya. Akhi fillah, orang yang seperti ini Allah akan mudahkan baginya untuk menerima husnul khatimah. Makanya dianjurkan meringankan orang. Wal musiru taratan yakunu musiran bihaqqi hasil laka wa taratan yakunu musiran bihaqqi li ghairika. Kesulitan itu macam-macam. Kadang ada kaitan dengan dirimu, kadang ada kaitannya dengan orang lain. Orang lain datang kepada kita.
Dia berhutang kepada kita, kita beri hutang. Kemudian jatuh tempo, kita tahu dia perlu membayar, tapi kita ternyata lihat dia belum sanggup membayar. Ya sudah, nggak apa-apa. Kalau sudah, kamu punya. Bulan depan ditagih lagi. Dia cuma mampu membayar separuh dari yang dijanjikan. Ya kita sudah mudahkan. Orang ini akan dimudahkan oleh Allah di dunia dan di akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Kecuali dalam rangka memberi apa? Takzir, hukuman, pelajaran bagi seseorang. Kalau ada orang yang enggak amanah, dia boleh diberi pelajaran supaya dia bertobat, lalu tidak menjadi korban orang yang lain daripada dirinya. Faham ya kawan? Karena kita tidak memungkini bahwa masalah amanah ini berat bagi orang beriman, terutama zaman sekarang. Itu berat sekali amanah itu. Seolah sanggup menerima amanah, ternyata khianat. Naudzubillah. Astagfirullah. Berat ini khafillah rahimahullah. Dan antum lihat lebih parahnya lagi kalau orang itu sudah tahu agama, tidak amanah dalam masalah muamalah, itu lebih berat. Kalau orang yang tidak tahu tentang agama, permasalahannya ringan, cuman buruk bagi dirinya. Tapi kalau sudah tahu agama, buruk bagi dirinya dan buruk bagi siapa? Agamanya. Majelis di mana dia mengambil ilmu darinya. Nah kita usahakan memberi keringanan, kemudahan bagi mereka. Lakin idza kana al-haqqu laka fataysir wajib wa in kana li ghairika fataysir mustahab. Kalau kesulitan saudaramu itu ada kaitannya denganmu, kamu wajib meringankan. Tapi kalau kesulitan itu ada pada orang antara saudaramu dengan orang lain, kamu membantunya cuma nilainya mustahab. Faham ya? Maka jadi orang itu yang memberikan kemudahan. Setiap orang yang memberi kemudahan, itu dimudahkan oleh Allah di yaumil qiyamah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa in kana du usratin fanadiratun ila maisarah. Bila orang yang berhutang kepadamu ternyata orang yang punya kesulitan yang berat, maka tundalah waktu sampai dia punya kelapangan. Sampai dia punya kelapangan. Surah Al-Baqarah ayat yang ke-280. Wala yajuzu ayatlubahu minhu wala ayyu'arridu bidzalika wala anna yutalibahu indal qadi liqauli ta'ala wa in kana du usratin fanadiratun ila maisarah. Kalau memang dia betul-betul kesulitan dan memang bukan orang yang ingin bukan orang yang ingin menipu, tidak. Jenis orang yang seperti ini kita wajib meringankannya. Gak boleh kita menuntut, gak boleh. Kita tahu dia gak mungkin bisa bayar. Paham ya kawan? Ada orang hutang sama kita berhusnuzon kepadanya, ternyata orang ini memang benar-benar miskin. Rumahnya aja seperti itu, pakainya demikian, makanya sekali-sekali sudah jatuh tempo kita tagih, dia berkata belum ada uang. Wajib kita untuk meringankannya. Ya sudah, nanti kalau sudah ada uangnya. Faham ya kawan? Gimana Ustaz kalau dilaporkan kepada qadhi supaya dipenjara? Enggak boleh. Karena mereka bukan orang yang dengan sengaja untuk tidak mau membayar. Karena ayatnya menyebutkan wa in kana du usratin fanadiratun ila maisarah. Bila dia termasuk orang yang punya kesulitan, tunda dulu waktunya sampai dia punya kelapangan. Nah yang diadukan kepada qadhi itu yang lapang. Dia punya kelapangan, dia punya keluasan harta, tapi dia nggak mau bayar hutang. Nah itu yang dia diadukan kepada qadhi, dituntut. Faham ya kawan? Yang misalnya punya hutang 100.000, tapi tiap hari makannya yang mahal-mahal, gitu ya. Lauknya ayam bulat satu sendirian misalnya gitu. Naam demikian. Nah ini tidak tepat. Orang seperti ini dinasihati. Takutlah kepada Allah. Ada hak orang lain pada dirimu, Allah akan menuntutnya di yaumil qiyamah. Nah ini nasihat buat mereka. Begitu baru benar. Faham ya alhamdulillah? Demikian. Fa in qala qail ma aksar alul batil fil waqtil hadir ladzi yad'una al-i'sara wa laysa bimu'sirin fa sahibul haqqi la yasikku bidi'aihim al-i'sar. Tapi gimana coba Anda lihat? Sekarang ini kan banyak orang di zaman kita, di negeri kita, dia mendakwahkan kebatilan tapi dia enggak pernah dapat kesulitan. Sedangkan orang yang mendakwahkan kebenaran malah dia dapat kesulitan. Kita katakan iya. Itu namanya ujian dari Allah sesuai dengan tingkat keimanan. Orang yang berbuat kejahatan dia enggak dapat kesulitan, itu namanya istidraj. Kata orang Jawa itu namanya dilulu gitu, Pak. Bahasa balik bapaknya apa? Hah?
Oh, dipor gitu ya. Dipor gitu. Iya, dilulu begitu ya. Nah, dibiarkan dia sampai terus merasa dirinya itu tidak dapat ancaman dari Allah, sampai nanti pada akhirnya naudzubillah min dzalik, Allah akan timpakan sesuatu pada dirinya. Nasallallahu taala as-salama wal afiyah. Nah, demikian ya fillah rahimanillah. Yang keenam, anna taysira 'alal mu'siri fi ajrani. Meringankan orang yang punya kesulitan itu pahalanya dua, Pak. Ajrun fid dunya, pahala yang diberikan di dunia, wa ajrun fil akhirah, dan pahala yang akan diberikan di negeri akhirat. Insyaallah, Pak, dua pahalanya. Dipercepat di dunia dan yang disimpan di hari kiamat. Fa in qala qail, mungkin ada yang berkata, lima dalam yadhkurid dunya fil awal man nafasa an mu'min kurbatan min kurabid dunya nafasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah faqat. Kenapa di penggalan yang pertama Nabi enggak menyebut di dunia? Barang siapa yang dia membebaskan kurab, tadi apa? Sesuatu yang menyempitkan dada seseorang di dunia, maka Allah akan bebaskan baginya itu sebuah kurbatan di yaumil qiyamah. Kok enggak disebutkan di dunia? Kenapa begitu? Qulna al-farqu dhahir, karena bedanya sangat nyata. Li'anna man nafasal kuraba izala faqat. Karena orang yang membebaskan kurab itu cuma menghilangkan saja. Sementara al-maisir atau lakin al-muyassir 'alal mu'sir fihi ziyadah amal wa huwa taysir. Kalau meringankan beban itu dua pekerjaannya. Selain meringankan, menambah kebaikan baginya. Nah, makanya saudara kaum muslimin rahimakumullah, itu jelas baginya dibahas di dunia dan di akhirat. Jangan remehkan ya. Jangan remehkan kesulitan seseorang walaupun menurut kita itu hal yang biasa gitu. Anda lihat ada orang mau nyebrang, dia kesulitan mau nyebrang, sementara Anda tahu Anda bisa apa? Membantunya. Ada orang mau memundurkan mobilnya, rame banget, lalu dibantu, berhenti dulu mobil lain, lalu orang mundur, kemudian dia itu dapat pahala sisi Allah. Kalau niatnya cari pahala loh Ivan ya. Ya kalau antum niatnya cari apa? Duit gitu ya. Ya dapatnya duit kan gitu. Karena memang Nabi mengatakan innamal a'malu binniyat. Diberi oleh Allah Ta'ala. Jadi jangan remehkan hal-hal yang kecil seperti itu. Saya pernah terangkan pada antum pertemuan yang sebelumnya, bisa jadi hal yang paling kecil seperti itu justru yang paling ikhlas. Dan kita tahu amal yang paling ikhlas itulah yang mendatangkan rahmatnya Allah. Kita masuk surga itu bukan karena sholat kita, puasa kita, zakat kita. Itu hanya sebab untuk bisa datangnya rahmat Allah. Kita masuk surga karena rahmatnya Allah. Tapi berapa banyak kita mungkin tidak menyangka hal yang sudah kita lupakan, ternyata dia paling ikhlas, justru membuat kita dengan izin Allah masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Faham tuh ya Alhamdulillah. Nah, tayyib ikhwati rahimani Allah. Kemudian yang berikutnya yang ketujuh, al-hasu ala satri al-muslim. Anjuran menutupi auratnya orang muslim. Maksudnya aib. Gak boleh aibnya orang mukmin itu diceritakan kepada orang lain. Wa man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Siapa yang menutup aibnya orang beriman, Allah tutupi aibnya di dunia dan juga aibnya di negeri akhirat. Apa sih yang dimaksud dengan aib itu? Alhamdulillah, segala perkara yang membuat pemiliknya merasa malu, atau segala perkara yang membuat pemiliknya merasa hina, itu namanya aib. Gak boleh dibongkar, gak boleh. Faham tuh alhamdulillah. Si fulan misalnya baca Qur'annya masih grudal-gradul, bahasa Jawanya grudal. Nah, bahasa bapaknya apa lagi, Pak? Mungkin antum tahu gitu ya. Nah, jadi baca Qur'annya masih apa? Apa sih? Iya, masih patah-patah, masih belum lancar begitu. Bukan aib kalau ceritakan, wah si fulan itu masya Allah jenggotnya panjang, celananya cingkrang. Ternyata baca Quran nggak bisa misalnya begitu. Itu aib, nggak boleh ceritakan. Dan nggak ada faedahnya kita menceritakan hal itu. Karena itu nggak akan mengurangi keutamaan orang yang diceritakan tadi itu. Semakin banyak dia itu diceritakan tentang sesuatu yang dianggap jelek, itu justru semakin menambah baik bagi siapa yang diceritakan tersebut. Walakin nadalatin nususi ala anna ada muqayyadun bima idza kana satru khairan wa satru salah satu aksam. Waalaikumsalam. Ahlan wa sahlan. Ahlan wa sahlan. Barakallahu fikum. Akan tetapi nas-nas ini menunjukkan bahwa
ini berbatas terikat dengan sesuatu yang bernilai kebaikan. Ya. Jadi kita perlu mengetahui Bapak Saudara muslimin, menutup sesuatu pada orang beriman itu terbagi menjadi 3 macam. 1, ayyakuna khairan. 2, ayyakuna sarran. 3, la yadri ayyakuna khairan am syarran. Dia menutupi sesuatu mengandung kebaikan atau menutupi sesuatu yang mengandung kejelekan, atau dia nggak tahu apakah ini jelek ataukah buruk. Nah, yang kita anjurkan, amma idza kana khairan fasatru mahmudun matlubun. Jadi kalau seandainya kebaikan kita menutupinya, ini merupakan kemuliaan. Maksudnya begini, Hafillah. Ya, kalau kita yang beramal kebaikan, kita tutupi diri kita sendiri. Jangan ceritakan ke orang lain tentang amal kita itu baik. Kalau itu kebaikannya orang lain, kita ceritakan kepada orang lain agar orang mendapatkan apa? Contoh kebaikan pula. Kalau misalnya itu kejelekan orang lain, kita tutupi kejelekannya. Jangan diceritakan kepada orang lain. Jangan ceritakan kejelekan itu kepada orang lain. Apapun bentuk kejelekannya jangan diceritakan kecuali yang berkaitan dengan hak agamanya Allah. Pencuri, haknya Allah apa? Diadili toh pencuri itu. Nah, ini ada orang mencuri, ditangkap, ya kita ceritakan sama Pak Hakim, dia mencuri Pak, jumlah yang dicuri sekian, di rumah si fulan jam sekian, itu kan aib. Ya nggak apa-apa di depan qadhi. Tapi kalau bukan di depan qadhi, saya kemarin lihat si fulan mencuri, betul-betul saya lihat dia naik tangga ini, saya tegur, kamu ngapain? Jangan mencuri, dia tetap mencuri. Itu namanya menceritakan aib orang, nggak boleh. Karena kita ceritakan pun nggak membuat orang itu menjadi apa? Berubah. Dan nggak ada hukum yang mengenainya. Kalau kita ceritakan kepada umara, ada hukum yang mengenainya. Ngerti sekarang maksudnya kan? Nah begitu. Nah maka begitu menceritakan tentang aib orang itu dilihat masalah dan mudaratnya. Karena tujuannya menceritakan kejelekannya orang itu supaya dia taubat. Bukan mencari kepuasan diri, bukan. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Kemudian tambahan, fa in la ta'lam hal satrahu khairun am kashafahu wal khair. Kalau Anda melihat ada suatu perkara pada diri saudara Anda bingung ini, nggak tahu, nggak bisa menentukan. Kalau menutupinya yang baik, ataukah justru kalau membongkarnya justru yang baik. Anda nggak tahu ini. Ini kalau saya ceritakan kira-kira kebaikannya apa? Kalau saya nggak ceritakan juga kebaikannya apa? Gimana ini kalau orang seperti ini? Fal aslu anna satra khair. Maka dalam kondisi seperti ini lebih baik ditutupi. Jangan diceritakan. Ngerti enggak? Misalnya seorang istri berselisih dengan suaminya. Suaminya punya karakter yang dari itu ke itu ke itu dan ke itu, dan dia nggak suka. Dia bingung. Ceritakan ke mertuanya nggak ya? Kalau diceritakan ke mertuanya, apa manfaatnya? Nggak diceritakan juga apa manfaatnya? Pada asalnya lebih baik apa nih, Wan? Jangan diceritakan. Itu lebih utama. Faham ya, alhamdulillah. Kecuali Anda yakin enggak bisa nih, harus diceritakan supaya ada orang menasihati dan dia berubah, maka ceritakan. Wallahu a'lam bishawab. Yang ke-8, anallahu ta'ala fi aunil abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi. Ingat, Allah itu akan senantiasa menolong hamba. Tapi syaratnya hamba itu juga harus sering menolong saudaranya. Percayalah alhamdulillah, orang yang suka membantu saudaranya, Allah tidak akan diam kepadanya. Fa fil hasu ala auni ikhwani minal muslimin fi kulli ma yahtajuna ila al-auni fihi. Ini anjuran agar kita menolong sesama muslim apa saja yang memang perlu bisa. Apa saja dari keperluannya memang kita bisa menolongnya. Hatta fi taqdimina alai. Bahkan sampai-sampai Bapak kita menyodorkan sendal yang mau dipakainya, itu termasuk menolong mereka. Ada orang keluar masjid, kita bantu carikan apa? Sendalnya, lalu diletakkan di depannya, dipakai. Nanti Allah akan tolong kita itu. Setiap kita menolong seorang muslim, Allah akan tolong kita. Faham tuh ya kawan? Antum lihat teman antum bocor ban motornya, udah antum bantu dorong, itu akan ditolong oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan remehkan hal-hal yang kecil seperti itu. Bahkan mendatangkan pertolongannya Allah. Lalu kata beliau, idza kana yasuku ala sahibi na'laini aw yuqaddimahuma wa tafi irkabi sayyara, termasuk membantunya naik kendaraan.
Ya mungkin kita jumpai ada orang kesulitan naik motor gitu ya, kita bantu naik ke atas motornya. Kesulitan naik ke atas mobil, turun dari mobil, kita bantu dirinya. Kan kadang kita ini cuman apa ya kawan? Cuman yang bekerja cuman apa ya kawan? Matanya saja. Ada orang naik ke dalam dilihatin aja. Kasiannya bapak itu. Berapa usianya kok sudah sulit banget naik mobil kan? Haula wala quwwata illa billah. Sudah enggak ditolong, dia apa kan? Dicela itu namanya. Di aibnya itu dibongkar, yang enggak boleh, jangan seperti itu. Dibantu. Nam kadalik. Allah berfirman wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Dan tolong menolonglah kalian dalam masalah kebajikan dan takwa. Dulu itu ya kan bilang para sahabat itu berebut untuk berbuat kebaikan. Untuk menolong saudaranya itu berebut. Jadi yang ini mau menolong si A mau menolong si B, bingung. Ini ada si A mau mengangkat apa? Kurmanya. Sedangkan si B ketika itu mau turun dari ontanya. Sebenarnya ini turunnya mau nolong dia supaya ngangkat apa? Ternyata yang apa namanya? Yang mau ngangkat kurma ini, kurmanya ditaruh dulu, dia tolong temannya turun dari onta. Masya Allah, alhamdulillah. Itu sifat orang beriman seperti itu. Punya sikap ingin menolong dulu. Enggak perlu di orang lain menolong dirinya atau enggak. Yang jelas kalau dia menolong orang lain, Allah akan menolong dia. Walhamdulillah. Pernah dengar kisah seorang wanita pelacur masuk surga? Apa itu? Menolong seekor apa? Anjing yang kehausan. Ini wanita yang berprofesi hina. Binatangnya juga binatang yang hina. Tapi karena memang dia haus dan dia melihat binatang itu haus, dia ingin memberi minuman binatang yang haus itu. Keikhlasannya itu membuat datangnya pertolongan Allah kepada dirinya. Masya Allah, alhamdulillah, rahimahullah. Itu kepada binatang yang apa? Najis. Lalu bagaimana dengan orang mukmin yang mulia? Yang mestinya kita harus menolong mereka. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolonglah kalian dalam masalah kebaikan dan takwa. Amma 'ala ghairil birri wat taqwa fayundur. Adapun pada perkara yang bukan kebaikan dan takwa, maka dilihat dulu. In kana 'ala ismin fa haram. Kalau itu perkaranya yang nilainya membawa dosa, haram. Apa contohnya, kawan? Bantu orang membelikan rokok, enggak boleh. Tolong akhi belikan rokok, nanti saya kasih upah, belikan. Itu enggak boleh menolongnya. Tolong menolong dalam perbuatan yang mengandung dosa itu enggak boleh. Wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Tolong akhi carikan alamatnya Mbah Dukun, dicarikan, dapat. Enggak boleh. Menunjukkan rumahnya si dukun itu enggak boleh, alhamdulillah. Faham tuh? Nah, coba Anda lihat sekarang. Pemuda-pemuda. Ini ada wanita enggak pakai jilbab berjalan di tengah jalan. Maka si pemuda itu membersihkan jalan, minggir, biar kasih jalan. Harusnya enggak begitu. Harusnya dihalangi jalannya, suruh pulang, pakai apa? Penutup aurat dulu. Pakai penutup aurat dulu. Begitu harusnya. Nah, ini yang pakai jilbab malah diganggu, dilecehkan, diejek. Masya Allah, la quwwata illa billah. Nah, kemudian beliau berkata, wa in kana ala syai'in mubah fa in kana fi maslahatun lil ma'an fa hada min al ihsan. Kalau urusannya urusan yang mubah dan kalau kita membantunya bisa mendatangkan kemaslahatan bagi orang yang ditolong, maka itu termasuk nilai kebajikan dan tidak disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa contohnya? Pasar. Datang ke pasar boleh enggak? Orang bertanya, mana pasar fulan? Ditunjukkan. Itu kita dapat pahala. Kayaknya perkara yang mubah. Datang ke pasar cuma perkara yang apa? Mubah. Apalagi itu kalau perkara yang sunnah. Di mana daurah majelis ilmu ini dan ini? Oh, di sana alamatnya. Mari saya antar, saya pun ingin ke sana. Dapat 2 pahala dia. Faham tuh ya, kawan? Naam kadzalik. Barakallahu fikum. Wa huwa dakhilun fi umumi qouli ta'ala, masuk dalam keumuman firman Allah Ta'ala surat Al-Maidah ayat 93. Wa ahsanu wallahu yuhibbul muhsinin. Dan berbuat baiklah kalian, Allah itu suka dengan orang yang berbuat kebaikan. Wa illam yakun fi maslahatun lil ma'ani fa imma'unatahu iyyahu aw yansahu anhu wa ayyakula tajnabu hada wala khaira laka fihi.
Wa yaqula tajrimu hada wa la khaira laka fihi fababul maunah wasi. Kata beliau, ya kalau kita menjumpai mau menolong seseorang dengan sesuatu perkara yang di sana mungkin enggak ada maslahatnya yang besar bagi orang tersebut, bagi yang ditolong maksudnya, maka kita ikhwafillah rahimanillah menjauhi menolongnya itu lebih baik. Tapi kalau misalnya kita mengatakan kepadanya, cara menolongnya bagaimana? Mencegahnya. Coba ada orang ngobrol-ngobrol, kita katakan, akhi, coba daripada antum ngobrol ini baca ini. Itu termasuk perkara yang bagus. Kalau anda tidak ikut ngobrol di sana, jauh lebih apa? Baik lagi. Bab tentang tolong menolong itu luas ya ikhwan. Nanti lain waktu kita akan luaskan kata beliau. Sekarang faedah yang keberapa? 9 toh? Ilmu Allah azza wa jalla bi umul khalqi wa annahu ya'lamu man nafasa min mu'min qurabatan wa man yasara al muslim wa man satara musliman wa man a'ana musliman fa Allah taala alimun bidzalika kullu. Allah itu Maha tahu apa saja yang dilakukan oleh setiap hambanya. Siapa melakukan apa, di mana dia kerjakan, dan siapa sedang mengapa. Allah tahu, nggak ada yang luput darinya. Si A membebaskan kesulitan orang, si A meringankan kesulitan orang, si A menutupi aurat seseorang, si A menolong seseorang. Orangnya beda-beda, tempatnya beda-beda, waktunya beda-beda, semuanya dari negeri yang berbeda. Allah tahu, nggak mungkin salah meletakkan balasan. Faham ikhwan? Itu termasuk cara kita mengenal Allah Ta'ala. Bayangkan kalau banyak orang berbuat kebaikan kan banyak. Kalau kita ada orang banyak berbuat kebaikan, mungkin kita mau ngasih hadiah mereka itu bingung dulu yang mana orangnya, cari-cari kan begitu. Allah enggak, tepat si A dapat ini, si B dapat begini, si C dapat demikian, tepat dapat. Allah itu Maha tahu. Maksudnya, bila kita menolong seseorang dan tidak ada orang yang tahu, cukup antara dirinya dengan siapa? Allah Subhanahu wa taala. 10. Bayanu kamali adlillahi azza wa jalla li'annahu ja'ala al-jaza' min jinsil amal. Hadis ini menjelaskan tentang betapa sempurnanya keadilan Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Mulia ini. Di mana Allah akan balas manusia sesuai dengan jenis amalannya. Enggak ada di antara mereka yang luput darinya, enggak ada. Semua persis dengan apa yang dia amalkan itu yang dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak mungkin orang membunuh balasannya surga. Orang membunuh balasannya apa? Neraka, kecuali dia bertobat kepada Allah. Sebelum meninggal dunianya dia tobat, beramal soleh, maka Allah akan menggantikannya dengan apa? Surganya Allah Subhanahu wa taala. 11. Anal jaza' min jinsil amal bal jaza' afdal. Li'annaka idza anta akhaka kana Allah fi aunika wa idza kana Allah fi aunika kana al-jaza'u akbar minal amal. Ingat tadi, balasan sesuai dengan apa? Jenis amal. Tapi ingat, justru balasan itu nanti nilainya lebih besar dan lebih utama. Bila kamu menolong saudaramu karena Allah, Allah akan tolong kamu. Pertolongan Allah jauh lebih baik dari yang kamu lakukan. Faham maksudnya Bapak? Kita berbuat kebaikan, kita yakin dibalas oleh Allah. Dan kalau Allah membalas kebaikan kita, ingat kebaikan yang kita lakukan kepada orang itu belum ada apa-apanya dengan balasan yang diberikan oleh Allah kepada kita. Jadi bersemangat dalam berbuat baik. Berbuat baik kepada istri, berbuat baik kepada orang tua terutama, berbuat baik kepada tetangga, semuanya. Supaya kita dapat keutamaan yang jauh lebih baik dari yang kita kerjakan itu. Datangnya dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena orang zaman sekarang suka meremehkan. Coba lihat lelaki zaman sekarang, kecuali yang dirahmati oleh Allah. Bangun pagi, sholat subuh, habis sholat subuh majelis taklim. Bagus enggak? Bagus. Pulang sampai di rumah minta sarapan. Bagus enggak? Kita sama-sama istri. Selesai makan, piringnya letak di atas meja. Sudah itu berkata kepada istrinya, siapkan pakaian. Dia mandi. Pergi mandi, pakaian disiapkan, sepatu disiapkan, berangkat dengan mengucapkan salam. Tinggalkan, pulang sore. Semua sudah capek badannya, letak sini, letak di situ, pakaian ditumpuk-tumpuk, cucian istri bertumpuk, komentar lagi. Saya ini pulang capek kok baunya busuk. Coba lihat. Pertanyaan kita, apa ini yang akan yang akan ditolong oleh Allah? Enggak. Harusnya orang beriman itu seperti Nabi. Minimal mendekati yang dilakukan oleh siapa? Nabi. Aisyah itu bercerita gimana, Pak? Nabi itu kalau di rumah Aisyah, bajunya dijahit sendiri. Baju yang robek itu dijahit sendiri. Kalau kita gimana?
Mi, kancingnya putus nih Mi, nggak jadi dipakai gara-gara kancing putus. Coba kalau Nabi kancing putus, beliau cari benang sendiri, cari jarum beliau jahit sendiri. Maksudnya, kalau kita kan komentar, loh kemarin kancingnya masih utuh loh Mi, kamu nyetrikanya gimana, kan begitu akhirnya. Menyalahkan, ya Allah ya Rabbana. Jangan remehkan menolong istri ya kawan. Minimal menolong apa? Membersihkan rumah. Nabi itu mencuci piring loh ya kawan, kalau di rumah. Begitu dengar suara adzan kemudian baru apa? Ditinggalkan. Begitu orang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, wallahu a'lam bishawab. Kemudian kata beliau selanjutnya. Yang ke-13. Al-isyaratu ila niyatil khalisah. Di qauli sallallahu alaihi wasallam yaltamisu fi ilman. Ada isyarat agar manusia itu kalau beramal harus didasari dengan keikhlasan. Karena Nabi kita mengatakan man salaka tariqan yaltamisu fi ilman. Barang siapa menempuh sebuah perjalanan dalam rangka mencari ilmu, berarti itu niat yang benar. Ai yatlubul ilma lil ilmi. Belajar ilmu atau menuntut ilmu itu tujuannya supaya dapat ilmu yang benar. Bapak-bapak, niat tujuan menuntut ilmu itu apa Pak? Mengangkat kebodohan. Kan begitu? Tujuan kita belajar ilmu agama itu mengangkat kebodohan dari diri kita dan juga mengangkat kebodohan dari orang di sekeliling kita. Yang kedua, supaya kita dicintai oleh Allah karena kita bisa mengenal Allah. Bukankah orang yang tidak mengenal Allah tidak bisa mencintai Allah? Kalau dia nggak mencintai Allah, ya nggak bisa dicintai oleh Allah Taala. Nah, ini contohnya demikian. Yang ke tiga, tadi berapa? Tadi 12 ya, yang 13. Al-hasu ala suluki turuqil mawsula lil ilmi bitarghibi fi ma dzakara min sawabi. Anjuran untuk menempuh setiap jalan-jalan yang bisa menyampaikan kepada ilmu. Semua jalan yang menyampaikan kepada ilmu tempuh ya kawan billah. Antum punya media elektronik, gunakan untuk belajar ilmu. Jalan itu tidak mesti antum jalan di atasnya. Boleh antum punya kendaraan, gunakan untuk ke majelis ilmu. Di mana ada majelis ilmu disampaikan Quran dan Sunnah atas pemahaman yang benar, datangi. Ini anjuran. Sebab kalau orang itu meninggal dunia dalam keadaan mencari ilmu, itu mati dalam keadaan husnul khatimah. Dia dihitung seperti orang yang mati berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi, kalau mau belajar ilmu, ya semangat. Semangat, cari segala macam sarana. Handphone gunakan untuk apa? Belajar ilmu. Sekarang kan ada sosial media apa namanya? WhatsApp, WA itu loh, apa itu? WhatsApp. Begitu ya, akhirnya. Saya sampai sekarang ini belum tahu, Pak. Cuman lihat kok istri bisa gitu ya. Tapi kita ingin lihat bagaimana nih, Pak. Apa isinya dulu? Oh, isinya tentang hadis Nabi dibacakan, dikirim. Ringkasan ceramah di majelis ini dikirim. Manfaat. Jangan yang enggak manfaat. Masya Allah orang sama BBM nama WA dan Masya Allah banyak yang sia-sia Pak. Saya pernah baca BBM seseorang yang diprintkan kepada saya. Print-printan itu Pak. Dia ingin menunjukkan kepada saya ini Ustaz hasil BBM keluarga saya. Dia sedang mencari tahu tentang istrinya itu bagaimana. Masya Allah masak BBM itu isinya hari ini masak sayur kangkung. Apa faedahnya? Nulis hari ini masak sayur kangkung itu buang waktu. Siapa juga yang mau tahu kan dia bilang. Dan kenapa dia beritahu kan? Kenapa pahala enggak? Masya Allah. Sampai apa namanya? Geleng-geleng kepala dan begitu tuh dimasukkan di gambar orang sambil geleng-geleng sambil tulis cek. Di mana apa maksudnya ini Alhamdulillah? Itu talbisnya setan. Anda dibuat membuang apa? Waktu. Anda Masya Allah lihat. Pemuda berangkat sekolah pagi-pagi sudah selesai makan bolu, apa yang dipegang? Handphone. Sambil makan bolu aja pegang handphone. Menakjubkan saya ketika mengantar sekolah anak gitu, ada seorang pemudi begitu naik motor. Kok lama sekali ini, ada apa ini? Kita saya, Masya Allah. Di satu motor satu begini nih. Apa namanya? Penjelasan apa? Entah SMS, entah BBM, kita nggak tahu apa isinya. Yang jelas handphone yang pegang. Fitnah, manfaat nggak? Enggak manfaat. Itu bukan jalan menuju surga, itu jalan menuju celaka, percayalah. Jalan menuju celaka. Jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala begitu. Gunakan saran-saran itu kebaikan ya kafirlah. Boleh? Kita punya internet di rumah. Ya bukalah situs-situs yang baik.
situs-situs tentang ilmu, situs yang menceritakan tentang tauhid, belajar sunnah dan semisal daripada itu ya. Fahim? Nah, kadang manusia enggak buka internet, lihat harga mobil bekas, ya, harga ban ini dan masya Allah, dunia. Itu bukan jalan untuk mencapai apa? Ustaz nggak boleh ya? Boleh kalau sesekali, tapi kalau tiap hari itu aja, itu bukan jalan menuju surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Para sahabat menuntut ilmu berapa kali sehari? Mereka menuntut ilmu itu dalam 1 bulan berapa kali? Tiap hari. Berusaha duduk di samping Nabi, tanya berapa ilmu, apa yang bisa didapatkan, dia amalkan, begitu. Nah, wallahu a'lam bishawab. Yang keberapa? Itlaqut tariqul musilil ilmi, fayasmulu tariqul hissi alladhi taraqul aqdam wa tariqul ma'nawi alladhi tadrikul afham. Jalan menuju ilmu itu umum sifatnya. Bukan hanya yang bisa ditempuh oleh kaki, tapi jalan bisa untuk memahami itu termasuk menuju ilmu agama. Jalan untuk bisa memahami itu termasuk jalan untuk menuju ilmu agama. Jadi bukan hanya jalan yang ditempuh dengan kaki. Ya, contoh jalan untuk memahami misalnya dia bertanya ketika dia bertemu dengan ahlul ilmu. Ketemu dengan seorang ustaz, dengan seorang syekh, dengan seorang ulama, saya punya masalah. Hukumnya ini begini dan begitu. Begini-begitu itu apa? Jadi jawab. Nah, itu termasuk jalan untuk apa? Jadi ilmu. Nah, kemudian yang ke-15, annal jaza' min jinsil amali fa kullama salaka tariqu yaltamisu fil ilmi sallallahu lahu bi tariqan ilal jannati. Balasan itu sesuai dengan jenis amal, maka siapa yang jalannya menuju ilmu, Allah akan sampaikan dari buah ilmu. Buah ilmu itu apa? Amal. Buah amal adalah surganya Allah Ta'ala. Sebaliknya, orang yang mencari jalan untuk berbuat apa? Maksiat, maka dia akan dapat kepada bencana, celaka, lalu di hari kiamat dia masuk ke dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Yang ke-16, an-naw yanbaghi al-isla'u fi idrakil ilmi wa dzalika bil jiddi wal ijtihadi. Perhatikan, seharusnya mempelajari ilmu agama itu segera. Karena tadi Nabi mengatakan, barang siapa yang lambat amalnya tidak akan mempercepatnya apa? Nasabnya. Faham? Karena zaman sekarang ini banyak orang mengandalkan nasab. Kamu ngaji di mana? Fulan. Enak ngaji di sana. Kenapa? Kita walaupun enggak sholat nanti kita masuk surga. Loh, kok bisa? Guru kami yang akan narik kami ke dalam surga. Ada kajian seperti ini? Ada ini, kawan. Ini kajian yang aneh. Orang enggak beramal katanya bisa masuk surga. Ada lagi yang berkata, oh ngaji di sana enak. Kenapa? Karena semua boleh. Semuanya boleh di sana itu. Sampai kita ke diskotik aja boleh kata mereka. Yang penting ketika disko sambil zikir. Allahu akbar. Musibah. Nah ini saudara kaum muslimin rahimani Allah, perlu diperhatikan dengan baik bahwasannya jenis selayaknya seseorang itu menyegerakan dirinya dalam mempelajari ilmu agama dengan bersungguh-sungguh dan berkorban. Belajar agama itu perlu berkorban, korban waktu. Anak muda mungkin sebagian mereka lebih senang kumpul dengan orang. Coba ini belajar ilmu, kumpul dengan ahlul ilmu. Dia terpaksa korban waktu, korban tenaga, korban harta. Belajar ilmu itu perlu uang, perlu bekal makanan, perlu bekal pakaian. Faham nggak, ikhwan? Ini benar ini. Dulu Imam Ahmad itu belajar ilmu berangkat dengan 3 ekor onta, pulang dengan baju yang menempel di tubuhnya aja. Yang lainnya sudah terjual untuk belajar ilmu, beli buku, belajar ini, belajar begitu, membeli pena untuk semuanya. Perlu pengorbanan. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Jika ada orang berkata ilmu itu mahal, jawabannya benar atau salah? Iya, karena dibayar dengan keringat, kesungguhan. Fahim tuh ya kawan? Nah, kata dulu para ulama ada yang mau belajar ilmu itu, mereka cari uang dulu dengan cara apa? Mencuci piring. Cuci piring di sebuah rumah makan, dapat uang, baru belajar ilmu. Untuk jalan ke sana itu perlu uang. Naik onta, itu beli onta untuk ini, perlu uang. Dia kerja dulu jadi tukang cuci piring. Sekarang kita ini masya Allah, alhamdulillah. Antum mau belajar ilmu itu gampang sudah. Buka televisi, ada ceramah yang baik, kan begitu. Handphone antum masya Allah di tangan antum, antum bisa keliling dunia itu. Mau dengar ceramah Saudi tinggal hidupkan handphone antum. Sahih? Tapi lihat berkahnya beda.
Berkahnya beda. Imam Bukhari dulu nulis kitab Sahih Bukhari. Dari zaman beliau sampai sekarang, sampai yaumil qiyamah nanti insyaallah. Buku ini akan dikenang. Setiap orang muslim enggak ada yang enggak kenal kitab apa? Sahih Bukhari. Setiap orang muslim yang rajin belajar, dia tahu itu Sahih Bukhari. Ya kalau tulisan kita alhamdulillah, kita udah nulis dalam sebuah apa namanya? Buletin. Dibaca dapat separuh aja udah ditutup. Enggak dibaca lagi. Karena kurang apa? Bagaimana tidak kurang barakah? Loh ternyata buletin yang dia ditulis oleh fulan bin fulan, ternyata dia copy paste di tempat lain. Kan gak jujur. Saya nggak Evan? Perlu kesungguhan. Perlu kesungguhan seseorang untuk mempelajari ilmu agama ini supaya nilainya keberkahan. Kata beliau selanjutnya, Fabila rahimani warakallah. Poin yang ke-17. Annal umura biyadillahi azza wa jalla. Ingat, segala urusan itu ada di tangan Allah tabaraka wa taala. Fabiyadi tasil, Allah akan memudahkan dengan kehendaknya. Kemudahan itu di tangan Allah. Fabiyadi riddu, kebalikannya kesulitan juga di tangan Allah. Fa idza amanta bihadza fala tatlubat tasil illa minallah azza wa jalla. Kalau kamu percaya ini, mulai saat ini jangan pernah meminta sebuah perkara yang bisa memudahkan dirimu kecuali kamu minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Setengah 10 ya. Ya. Saya tambahkan dikit. Yang keberapa? 18. Al-hasu al-ijtimai ala kitabillah azza wa jalla. Anjuran berkumpul untuk belajar Al-Qur'an. Kumpul di masjid, si fulan baca, lainnya ngikuti. Paham? Si fulan baca, benarkan kesalahannya. Itu boleh. Enggak dilarang. Seperti ini akan mendatangkan rahmatnya Allah, menyelimuti mereka, ketenangan masuk dalam hati mereka, malaikat mengembangkan apa? Sayap-sayap mereka. Dan orang seperti ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menyebut-nyebut nama mereka di langit. Masyaallah ya Allah. Jadi alhamdulillah majelis Quran itu masyaallah luar biasa. Disebut oleh malaikat di mana? Di dalam langit. Disebut oleh Allah terhadap malaikat di langit. Sebaliknya majelis yang selainnya sama sekali tidak mengandung kebaikan. Demikian wallahu taala alam bisawab. Mudah-mudahan ini bermanfaat ikhwan ya. Tambahannya tentang syarah hadis yang sama kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang insya Allah. Kita soal jawab masih ada waktu 8 menit insya Allah. Ada pertanyaan silakan. Ya silakan Pak. Baru ini kita di kampus saya itu mengadakan maulid Nabi. Iya. Ustadznya itu mengambil dalil merayakan maulid itu dari surah Al-Asab ayat 41. Karena di situ terdapat satu rahmat Allah yang paling besar adalah karena diutusnya Nabi Muhammad dari Rasul. Jadi sebenarnya kita bersenang-senang dengan mengadakan maulid. Berarti kita bersenang-senang dengan rahmat Allah berupa diutusnya. Makanya diadakan maulid ini. Maulid datang peringatan hari maulid ini. Iya. Saya dengar itu dari rumah Pak. Saya tidak Iya. Dan kemudian apa namanya ini peringatan ada waktu khutbah ini masih di masjid itu hari Jumat lalu. Peringatan Maulid ini diperingati oleh seluruh dunia. Apa betul itu seluruh dunia? Dan kemudian apa bedanya dengan Maulana yang sering dibaca di selawat itu dengan Maulana yang ada di surah Al-Baqarah ayat terakhir itu. Iya. Yang pertama berdalil dengan firman Allah surah Al-Ahzab 21, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Pertama, ayatnya benar. Seperti bapak punya pisau yang tajam, pisaunya benar tajam, tapi sayang pisaunya pendek buat motong pohon. Bisa nggak Pak? Buat motong yang segede ini, bisa nggak? Maksudnya salah tempat. Dia menggunakan tafsir siapa yang mengatakan bahwasanya ayat ini menunjukkan kita memperingati Maulid Nabi itu sebagai dalam rangka bersenang-senang. Padahal bapak
kita lihat kebalikannya bagaimana Nabi melaksanakan, merayakan hari lahirnya beliau. Hari lahirnya Rasulullah SAW itu diperingati dengan cara bagaimana, Pak? Puasa. Kalau dahulu Nabi SAW memperingati kelahirannya itu dengan cara berpuasa, memperbanyak amal kebajikan. Sekarang orang memperingati Maulid Nabi itu dengan cara bersenang-senang, tertawa-tawa. Kan beda. Tafsir yang salah. Ayat ini nggak ada yang menafsirkan seperti itu. Yang kedua, maka kita katakan Bapak, kalau dia berkata Maulid Nabi ini diperingati oleh seluruh dunia, ini prasangka. Bahkan kita katakan seandainya kebanyakan manusia melaksanakan Maulid Nabi, itu tidak menunjukkan bahwa Maulid Nabi itu benar. Justru ayat menyebutkan wala tuti aksara man fil ardi. Jangan kalian ikuti kebanyakan manusia di muka bumi. Kenapa? Karena kebanyakan manusia di muka bumi itu la tutiu aksara man fil ardi la yudilluka an sabilillah. Kalau kamu ikuti kebanyakan orang di muka bumi, kebanyakan mereka itu justru menyimpang. Jadi mayoritas itu bukan sebuah dalil benar dan salahnya, Pak. Sebuah mayoritas bukan sebuah dalil benar dan salahnya. Yang ketiga, kalau misalnya mereka mengatakan bahwasannya Maulid kelahirnya Nabi Muhammad itu merupakan rahmat bagi alam semesta, kita katakan benar. Tapi memperingati Maulid Nabi itu sebagai tanda bersyukur atas rahmat Allah itu salah, karena bersyukur itu adalah syiar. Dan syiar nggak bisa dilakukan kecuali ada apa? Alasan, dalil yang menguatkannya. Kita katakan siapa yang paling bersyukur dengan dengan lahirnya Rasulullah, Pak? Sahabat Nabi. Mereka orang yang paling gembira dengan lahirnya Rasulullah. Siapa yang lebih tahu tanggal lahirnya Rasulullah? Ya sahabat Nabi. Tapi para sahabat nggak ada yang melaksanakan apa? Maulid. Jadi kita cukupkan dengan apa yang dilakukan para sahabat. Dalil mereka itu cuma mencari-cari untuk menguatkan apa yang tidak kuat pada diri mereka. Sebenarnya mereka sadar itu, Pak, bahwa Maulid itu nggak pernah dilakukan oleh siapa? Nabi dan para sahabat. Minimal kita katakan, misalnya kalian sadar bahwa Nabi nggak maulidan, sahabat nggak mau maulidan, mana lebih baik? Ngikutin Nabi atau ngikutin kalian? Katakanlah Maulid Nabi itu boleh, Pak. Kita akan katakan kepada mereka, baiklah Maulid Nabi itu boleh. Kita tanya sama mereka, sekarang saya nggak maulidan karena ingin ikut Nabi nggak maulidan, dan ingin ikut sahabat, para sahabat nggak maulidan, mana lebih baik? Tentu mengikuti siapa? Nabi dan para sahabat. Itu kalau Maulid dihukumi apa? Boleh. Begitu. Ya, bisa dipahami, Pak? Barakallahu fiikum. Ya, silakan. Kalau kita mengajarkan anak kita mengaji, apa termasuk majelis ilmu? Mengajarkan anak kita belajar baca Quran. Iya. Oh iya, termasuk majelis ilmu. Kan tadi ada ayatnya. Maaf, ada hadisnya tuh. Tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah di antara rumah-rumahnya Allah. Dan ini bukan hanya masjid. Kalau memang kita duduk di rumah untuk mengajarkan kepada anak kita tentang agama, baca Quran, termasuk majelis ilmu. Itu termasuk kebaikan. Insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Nah. Menutup aib dengan berbohong. Menutup aib tapi dengan berbohong. Menutup aib dan berbohong. Menutupi aib siapa nih maksudnya? Menutupi aibnya teman dengan berbohong. Wallahu a'lam, saya nggak ngerti ini. Wallahu a'lam bishawab ya. Baik. Saya tambahkan nih, Pak. Ini ada tulisan bagus nih. Insya Allah mungkin Pak Abdul Salam sudah baca. Biasanya Pak Abdul Salam lebih dulu bacanya ini ya. Ayo bermaulid ala Nabi. Ayo kalau mau maulidan ala Nabi. Bagaimana? Wasu'ila an sawmi yaumil isnaini qala dzaka yaumun wulidtu fihi wa yaumun bu'istu au unzila alayya fihi. Nabi ditanya tentang puasa pada hari Senin. Beliau berkata, hari Senin itu hari aku dilahirkan. Hari Senin itu aku diutus, dan hari Senin itu pula unzila alayya fihi, diturunkan wahyu pertama kali kepadaku. Nah, kata beliau, di sini berarti cara maulid Nabi yang benar, satu, dengan berpuasa sebagai bentuk syukur kepada Allah. Karena Nabi tadi maulidnya dengan cara apa? Puasa. Dua, dilakukannya bukan tiap tahun, tapi tiap pekan. Tiap pekan, tiap hari apa? Senin. Ini puasa di hari Senin. Tapi cara maulid pada zaman sekarang
itu senang-senang, menyediakan banyak makanan, ada yang mengadakan pawai lagi dengan membuat patung-patungan hewan makhluk bernyawa, padahal itu kan nggak boleh. Karena ada yang mubadir bawa pohon pisang belum berbuah sudah dibawa ke pawai mana? Dalam masjid. Hah? Buahnya jadi telur Pak ya? Ini musibah. Nah, telur merah ini sebagainya. Lalu kata beliau, dilakukannya juga setahun sekali, nggak tepat. Terkadang dibarengi dengan kemungkaran-kemungkaran seperti ada yang musik-musikan, ada yang ikhtilatan laki-laki dan perempuan, ada yang tertawa terbahak-bahak. Selesai majelis taklim, gimana tadi maulidnya? Bagus. Apa itu? Perut saya sampai sakit. Ternyata majelisnya majelis apa? Lawakan. Masya Allah. Nah, ini yang perlu dikoreksi. Jadi apakah kita ingin mengganti cara maulidnya Nabi dengan cara yang tidak diizinkan? Katakanlah misalnya maulid itu Nabi mubah, lalu gimana dengan bikin patung ketika maulid Nabi? Boleh nggak? Nggak boleh. Katakanlah maulid Nabi itu misalnya mubah, lalu bagaimana orang mendengarkan ayat Quran dibaca sambil menghisap asap rokok di masjid? Katakanlah maulid Nabi itu boleh, lalu bagaimana dengan orang membuang-buang masa di jalan raya pawai, bawa obor, bikin bunga, dibuang sembarangan dan sebagainya? Mubazir. Apa begitu cara Nabi mengajarkan kita untuk memperingati apa? Hari lahirnya. Kok Nabi ngajari apa? Bersikap apa ikhwan? Buang-buang waktu, mubazir dan sebagainya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Demikian Pak, barakallahu fiik. Iya, Pak. Itu tadi pertanyaan saya yang sering dibaca itu dalam selawat itu Maulana. Oh iya. Dengan Maulana yang ada di surah Al-Baqarah ya. Terakhir. Iya. Sebenarnya maula itu maknanya bekas Buddha, tapi maula juga bisa bermakna orang yang dicintai. Nah, al-maula itu Allah tabaraka wa ta'ala. Jadi dengan mengatakan maulana Muhammadin itu enggak masyru', enggak disyariatkan. Yang disyariatkan itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi lebih senang dipanggil begitu. Enggak usah pakai apa? Maulana. Jangan ya sayyidi ya maulana, enggak perlu. Cukup dipanggil dengan ya Rasulullah. Itu kalau beliau ada. Kan Nabi sudah wafat, kita tinggal mengucapkan apa? Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Cukup bapak-bapak ummahat ini karena sering ngajar ummahat nih jadinya panggilnya ummahat nih kan. Cukup ya Pak ya. Semoga bermanfaat. Iya Pak, silakan. Jadi ini kan maulid Nabi ini macam-macam versi orang. Iya Pak. Ada juga sebatas mengingatkan contoh akhlak sifat-sifat Rasul. Kan apa-apa. Kenapa dilakukannya harus nunggu Rabiul Awal gitu? Kalau mengajarkan akhlak Nabi tiap hari diajarkan. Jangan nunggu apa? Rabiul Awal. Apa salah kalau gitu? Ibadah itu ternyata begini Pak. Misalnya Bapak-bapak, kenapa Bapak-bapak kurbannya tanggal 10 Dzulhijjah? Atau tanggal 11 Dzulhijjah? Atau 12? Atau 13 Dzulhijjah? Kenapa Pak? Bapak akan jawab, karena dicontohkan oleh Nabi. Nyembelihnya tanggal 11, 10, 11, 12, 13. Kenapa Bapak? Kalau sholat berkumpul Jumat itu cuma hari Jumat aja ada khutbahnya, kok lainnya enggak? Karena itu yang dicontohkan oleh Nabi. Kenapa Bapak hajinya dimulai tanggal 8 Dzulhijjah? Kok hajinya enggak dimulai pada tanggal 10? Karena ada dalilnya. Nah sekarang kenapa kok harus Rabiul Awal? Kira-kira dalilnya apa? Enggak ada. Makanya kesalahannya bukan masalah ceramahnya Pak. Orang ceramah itu enggak masalah kapan aja. Tapi masalahnya ketika harus ceramah dalam rangka, ini yang perlu dikoreksi. Karena ada anggapan berarti peringatan Maulid Nabi itu harus begitu. Harus ceramah, bahkan sampai ada yang ekstrim. Ini saya dengar di rumah saya karena ada masjid yang dekat di sana keras mic-nya kalau pas lagi anginnya ke arah ke tempat saya keras sekali. Yang tidak Maulid Nabi itu bukan umatnya Nabi. Saya berpikir sebenarnya orang ngerti bahasa atau enggak? Karena mana umat dalam bahasa Arab itu banyak. Orang hidup pada zaman sekarang umatnya Nabi atau bukan? Umatnya Nabi. Umat Nabi itu ada dua, ummatun mad'iyatun dan ummatan mustajabatun. Umat yang menerima dakwah dan umat yang didakwai. Umat yang menerima dakwah umat Islam.
umatnya Nabi yang didakwahi selain orang juga disebut umatnya Nabi. Ngerti nggak maksudnya? Yang dimana yang maksud? Oh, ternyata yang dimaksud bukan umatnya Nabi, berarti kafir maksudnya. Berarti menurut orang ini yang nggak maulid Nabi itu apa? Kafir. Bahaya sekali nih Pak. Berbahaya sekali. Lah Abu Bakar As-Siddiq nggak pernah maulidan nih, masa dikafirkan? Demikian pula siapa? Aisyah radhiyallahu taala. Nah, ini jadi apa? Bukan masalah ceramahnya. Bapak kalau mau ceramah bulan Rabiul Awal boleh, tapi jangan dalam rangka apa? Kelas. Saya mau ceritakan hari lahirnya Nabi, ya ceritakan aja Nabi lahir tanggal sekian, bulan sekian, tahun begini, kejadiannya seperti ini. Kenapa harus nunggu apa? Rabiul Awal. Ini yang perlu digaris atasi. Tambahan penting. Sudah, antum jangan sibukkan dengan orang yang apa? Maulidan. Udah kelas sudah. Antum sudah tahu hukumnya? Nah, sudah diam. Lebih banyak apa? Belajar. Karena mendebat mereka nggak manfaat. Nggak manfaat. Kadang kita mau mendebat mereka, belum sempat didebat, kita udah dicap duluan. Jadi tidak akan menerima kebenaran. Percuma. Biar kita dakwai pelan-pelan, suatu saat dia akan tahu sendiri. Begitu, paham ikhwan? Antum datangnya tuh maulid begini-begini, dia nggak akan nerima. Kamu Wahabi, kamu Muhammadiyah, kamu macam-macam lah tuduhannya. Nah gitu ya Pak ya. Nah jadi nggak perlu seperti itu sudah. Nah, udah tahu kok, udah biarkan aja, tinggalkan saja. Paham tuh? Nah demikian. Ya Pak. Syekh bin Baz rahimahullah. Ya? Oh sudah lama wafatnya, sudah beberapa tahun yang sekitar 8 atau 9 tahun yang lalu. Nah, 8 atau 9 tahun yang lalu beliau wafat. Tapi Masya Allah Pak ya, Syekh bin Baz itu tinggalnya di Saudi. Pernah muridnya beliau setelah meninggalnya Syekh bin Baz, maaf, ketika Syekh bin Baz sakit maksud saya, muridnya ini pernah jalan-jalan ke Sudan, Afrika, jauh itu Pak, ke pelosok yang ada di sana, ketemu dengan orang tua di pelosok, wanita tua. Ditanya lelaki ini, kamu dari mana? Dia jawab, dari Saudi. Apakah kamu kenal dengan Abdul Aziz bin Baz rahimahullah ta'ala? Dia mengatakan, saya kenal baik dengannya. Kata wanita ini, titipkan salam saya buatnya, karena sesungguhnya hadiahnya untukku telah kuterima. Paham gak maksudnya Pak? Ini orang, Masya Allah, Masya Allah, la quwwata illa billah. Semoga Allah merahmati beliau, Imam bin Baz rahimahullah. Lihat Pak, dia sampai tahu orang miskin di pelosok Sudan, dan memang dia kirim khusus buat orang itu. Masya Allah. Orang soleh itu seperti itu. Kita tidak memuji seseorang dari Allah, tapi kita lihat orang yang selama ini dituduh orang begini, dituduh orang begitu, coba lihat. Justru dia katanya dia nggak perhatiin sama orang fakir. Ternyata Masya Allah, orang fakir di dalam apa namanya pelosok Sudan dia tahu. Bapak tahu tsunami di mana? Aceh. Berapa banyak para ulama di Saudi yang memberikan bantuan, sampai anak-anak mereka memberi bantuan, tidak diketahui oleh orang. Tapi orang-orang yang di Aceh tahu. Saya dapat hadiah dari si fulan, dari si fulan, dari si fulan. Masya Allah. Nah inilah orang soleh itu harusnya seperti itu ya kan ya. Imam bin Baz rahimahullahu ta'ala, semoga Allah merahmatinya. Cukup sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.